Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan petunjuk Rasul beserta sunnahnya, yang mana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hambanya, Bismillahirrahmanirrahim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maksudnya kata Allah, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Itulah yang dimaksud baik ini, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Jadi apabila kita hamba ini tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan mau mempertunjukkan dirinya kepada hamba. Jadi sampai kapanpun hamba ini tidak bisa mengenal ataupun mengenal Tuhan. Apa sebab? Karena diri Tuhan itu adalah rahasia. Itu maka seluruh agama tidak akan bisa. Mereka itu luar biasa untuk mencari jalan ataupun mencari bagaimana supaya dapat mereka mengenal kepada Tuhan, tapi tidak ada yang berhasil. Di dalam agama Islam pun juga demikian. Kalau hanya sekadar Islam saja juga tidak berjumpa. Yang berjumpa ini yang beragama Islam, ini berjumpa.
Karena yang dikatakan orang yang beragama Islam ini adalah orang yang sudah menerima keridaan Allah. Jadi Allah memberikan keridaan kepada hambanya, dia mempertunjukkan dirinya. Ditunjukkan dirinya, diperkenalkan dirinya, barulah hamba itu tahu. Barulah hamba itu kenal. Jika Allah tidak mau menunjukkan dirinya kemana saja, jadi apabila Allah tidak mau menunjukkan dirinya, kita tidak bisa menghadap. Karena kita ini yang sangat kita harapkan adalah untuk menghadap Tuhan. Di mana saat-saatnya dan waktu-waktunya menghadap Tuhan? Pertama di waktu beramal. Mana amal? Amal itu berzikir, bertasbih, baca Quran, membaca salawat. Nah itu tidak bisa menghadap kepada Tuhan. Yang kedua ibadah. Ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji juga tidak bisa menghadap Tuhan. Nah, jadi akhirnya kita itu kekal. Dari mulai dunia ini sampai ke alam yang baka nanti tidak bisa mengenal Tuhan. Apabila tidak bisa menghadap kepada Tuhan, itu sudah barang pasti neraka. Nah, itu yang akan kita tuju di hadapan kita adalah neraka. Apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini, walaupun tidak tinggal amal ibadah kita, tapi pasti neraka. Karena orang-orang yang lepas daripada neraka itu adalah yang bisa menghadap Tuhan. Orang-orang yang bisa menghadap Tuhan, orang yang mengetahui ataupun orang yang mengenal. Kalau tidak kenal, bagaimana mau menghadap? Nah, inilah yang sangat mengecewakan kita nanti. Maka, pada ancaman Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia dalam sangat merugi. Berapa puluh tahun kita diutus Allah ke muka bumi ini. Hanya yang dapat nanti kerugian nanti kalau pulang. Itu sudah dipastikan sudah oleh Allah. Jadi sekarang inilah kita menentukan merugi atau beruntung. Apabila sampai pengenalan kita kepada Allah, maka beruntunglah kita. Apabila tidak ada pengenalan kepada Allah, maka merugilah kita. Nah itu. Maka kekal nanti kerugian ini. Nah itu. Jadi disinilah saat dan waktunya. Kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal dirinya. Kalau sudah kita meninggalkan dunia ini, tidak akan bisa lagi mengenal Allah itu. Tidak akan bisa lagi mengenal Tuhan itu, nggak bisa. Karena tidak ada lagi dasarnya. Dan tidak ada lagi alatnya. Dan tidak ada lagi jalannya untuk mengenal kepada Allah. Sekarang inilah lengkap jalan itu. Persyaratan lengkap di dunia ini untuk mengenal Allah. Nah, dan cukup dasarnya. Apa dasarnya? Apa jalannya untuk mengenal kepada Allah? Itulah Al-Quran, Al-Hadis, dan Sunnah Rasul. Itulah tiga itu. Kalau sudah kita tinggalkan dunia ini, mana ada lagi itu? Nah, ada lagi Quran sudah tinggal, Al-Hadis sudah tinggal, dan Sunnah pun tinggal. Dari mana lagi untuk mengenal Allah?
Tapi banyak kita umat Islam berkeyakinan sesudah meninggalkan dunia ini baru mencari Tuhan, baru mengenal Tuhan. Jadi pulang dia cari Tuhan nanti. Betul itu. Betul itu. Di dunia sudah sesat, apalagi di akhirat. Kemana Tuhan dicari? Coba kemana? Mana bisa berjumpa mencari Tuhan? Karena dia rahasia. Jadi berjumpanya jika kita ikhlas hamba ini menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu baru bisa jumpa. Jika kita serahkan diri kita dengan ikhlas, otomatis Allah akan mempertunjukkan dirinya dan memperkenalkan dirinya. Barulah kita kenal. Jadi baru bisa kita menghadap. Jadi kita tegakkan salat menghadap diri Tuhan. Kita melaksanakan puasa menghadap diri Tuhan. Mengeluarkan zakat harta sampai nisab menghadap diri Tuhan. Melaksanakan ibadah haji menghadap diri Tuhan. Akhirnya pulang. Nah, pulang nanti. Barulah di situ sempurnanya menghadap diri Tuhan itu. Jadi karena sudah selalu kita menghadap, tidak akan kesasar lagi. Di dalam salat kita menghadap, dalam melaksanakan ibadah puasa kita menghadap, dalam melaksanakan ibadah haji kita menghadap. Jadi banyak waktu kita sudah menghadap diri Tuhan. Kalau kita nanti pulang ataupun kembali, kita tidak kesasar lagi. Itu. Jadi apabila kita tidak dapat menghadap di dunia ini, sampai kapanpun tidak akan bisa menghadap. Karena waktunya di dunia ini untuk menghadap Tuhan. Nah, cobalah kita lihat sekarang. Coba kita lihat. Sedangkan kita yang sudah menyerahkan diri pun masih belum ikhlas. Apa itu ikhlas? Yang dimaksud Allah ikhlas itu menyerahkan diri kepada Tuhan, maksudnya apa? Arti ikhlas itu 100% kalau bahasa kita. Tidak ada kita merasa punya diri lagi. Nah itu. Yang kita rasakan siang dan malam yang ada, itu adalah diri Allah. Itu yang dikatakan ikhlas. Sesuai dengan keterangannya dalam Al-Quran. La mawjudun illallah. Tidak ada yang ada. Yang ada adalah wujud Allah. Nah itu keterangan Al-Quran. Itulah hakimnya. Itulah petunjuk yang benar. Nah itu. Ini yang pertama kita lihat saja buktinya. Kita lihat bukti sekarang. Coba kerjakan salat. Kerjakan salat. Yang menghadap Tuhan itu ingatannya. Ingatan. Itu yang menghadap. Kalau badannya mau arah kemana pun tidak masalah. Nah itu. Cuman adabnya menghadap kiblat. Itu adab. Tapi kemana saja pun diarahkan ke barat, ke timur, kemana. Tidak masalah soal badan. Tapi ingatan. Karena itu yang diminta Allah. Wa aqimis salata li zikri. Tegakkan salat. Ingat aku. Itu kata Tuhan. Ingatan itu yang dimintanya. Jadi walaupun kemana saja hadap kita, kalau ingatan itu tetap kepada zat Allah, tidak ada masalah.
Jadi walaupun kemana saja kita menempatkan hadap, kalau ingatan tidak ada kepada Allah, berarti kita tidak menghadap. Nah itu. Nah, kita sudah berlatih untuk menghadap kepada diri Allah, kepada Tuhan yang menjadikan alam semesta dan yang menjadikan diri kita ini. Di mana kita memenuhi panggilan Allah untuk menegakkan salat. Maka datanglah panggilannya, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Mari tegakkan salat untuk mencapai kemenangan. Jadi, kalau tidak tegak salat, tidak akan mendapatkan kemenangan. Berarti kalah, kerugian. Nah, itu. Jadi kita lakukan syarat dan rukun. Kita pun mensucikan diri daripada sekalian yang tidak suci. Apa itu? Kita sucikan najis yang ada di diri kita. Kita sucikan hadas yang ada di diri kita. Hadas besar dan hadas kecil. Kemudian kita ambil pakaian yang suci. Dan kita cari tempat yang suci. Kan cukup itu syarat dan rukunnya. Baru kita hadapkan diri kita kepada Zat Allah yang Maha Suci. Jangan ucapan Allahu Akbar. Nah, kita periksa. Benarkah kita menghadap diri Tuhan? Benarkah kita menghadap kepada Zat Allah? Tapi masih banyak kita dari mulai takbir sampai salam. Tidak ada singgah. Tak singgah kepada Zat Allah. Tidak ada. Kemana? Lari ke dunia. Ke pekerjaan. Ke harta benda. Ke keluarga. Ke jiran tetangga. Kemana-mana ingatan itu. Dari takbir sampai salam. Tidak ada pernah singgah kepada Zat Allah. Tidak pernah menghadap kepada Zat Allah. Yang dihadap adalah yang dijadikan, bukan menghadap kepada yang menjadikan. Nah, apa hukumnya? Bukan menghadap, itu membelakangi. Itu adalah membelakangi diri Allah. Jadi, kalau itulah berkepanjangan yang kita pertahankan. Satu iktibar seperti orang tua dengan anak. Anak sangat penting menghadap kepada orang tua. Dan orang tua sangat merindukan kalaulah anak itu menghadap kepada orang tuanya untuk diberikan kesenangan oleh orang tua kepada si anak. Datanglah si anak itu datang membelakang. Tidak mau mengasihkan mukanya kepada orang tua. Apakah diterima oleh orang tua itu? Hadap anak yang kejam itu. Hadap anak yang sombong itu kepada orang tua. Diterima itu. Maka meripitlah
orang tua itu. Itu. Marahlah kepada si anak itu. Begitulah Allah kepada hambanya. Kita lakukan panggilan Allah untuk menghadap kepada dirinya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, kata diri Allah. Kenapa maka Allah mengatakan celaka? Coba, ini yang kita pertahankan salat itu, yang dimaki Allah itu makian Allah itu. Kalau bahasa kita ya, ittiba seorang ibu dengan anak, kurang ajar kau anakku ya. Kapan kamu insaf? Kapan kamu menghadapkan mukamu itu? Yang aku minta mukamu itu menghadap. Itu. Begitulah misalnya. Itu dikatakan celaka orang yang salat. Kenapa maka Tuhan mengatakan celaka orang yang salat? Salatnya itu yang lalai dalam ingatan. Ingatannya kemana-mana begitu. Tidak kepada Allah. Nah, ada. Jadi, kalau sudah nanti habis salat sampai salat, balik lagi diam dia. Dia setelah dia ingatan. Tidak lagi kemana-mana. Kenapa? Karena kembali ke sangkar. Ini masih sangat beruntung ya. Masih ada sangkar lagi. Kalau sudah tidak ada sangkar itu nanti. Sudah dihapuskan Allah sangkar itu. Mau kemana dicari? Mau kemana nanti berlindung? Mau kemana nanti istirahat? Tidak ada. Nah, jadi begitulah. Nasib kita nanti kalau tidak kita memperubah dari sekarang. Apabila kita kembali meninggalkan badan jasmani sesuai dengan keterangan Allah dalam ayat suci Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal dari Allah kembali kepada Allah. Maka berangkatlah rohani kita bersama ingatan tadi menggali Tuhan. Dari mulai satu hari itu berangkat, 2, 3. Aturan ketiga kali, ketiga hari sudah jumpa, ini belum jumpa. Diberi waktu lagi 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Tidak jumpa. Kemudian diberi waktu lagi 40 hari. Tidak juga jumpa, diberi waktu lagi 100 hari. Tidak juga jumpa, diberi waktu lagi dengan 1000 hari. Tidak jumpa lagi kekal selama-lamanya. Tidak akan berjumpa. Nah, begitu maka kita mengadakan peringatan ataupun takziah. Apabila seseorang kembali kepada Allah bilang tetangga kita, maka kita berkumpulah. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam yang ke-7. Nanti 25 hari kita berkumpul lagi. Apa itu? Waktu dan saatnya arwah itu kembali. Itu. Yang tidak bertemu dia dengan Tuhannya, maka dia kembali ke rumahnya mencari tubuhnya. Itu untuk dia berhasil dan beristirahat. Kalau tidak dia kemana-mana itu.
Tidak ada pernah berhentinya ke sana ke sini ke sana ke sini ke sana ke sini. Tidak ada hentinya dan tidak bisa kembali. Mencari tubuh pun sudah habis. Sudah dikembalikan oleh Allah Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu kata Allah yang aku jadikan daripada tanah dan aku kembalikan ke tanah. Mana lagi? Ayo. Maka teruslah kemana-mana. Menatap ke sana, menatap kemari. Tidak berjumpa. Nah itu. Jadi kita teruskan keterangan mengenai baiat ini. Ini yang pertama, apabila Allah itu tidak mau memperkenalkan dirinya, tidak mau mempertunjukkan diri kepada hambanya, itulah yang akan dialami nanti oleh hamba itu, yang akan dirasakan oleh hamba. Maka rohani hamba itu nanti gantayangan ke sana kemari mencari Tuhannya. Dia tidak mau berhenti mencari Tuhannya itu. Nah itu. Misalnya saja seperti badan jasmani kita tidak berjumpa makanan. Kemana saja dicarinya. Nah itu. Untuk sementara tidak dapat makanan yang sebenarnya ya apa sajalah. Nah itu dimakan. Jadi begitulah nasib rohani kita itu. Terumbang-ambing ke sana kemari. Kalau tidak, kita sekarang menyelamatkannya pada saat sekarang ini. Jadi banyak kita berharap kepada Allah, ya terserah kepada Allah. Kita ini la haula wala quwata. Itu adalah Allah yang maha bijaksana. Dialah nanti menentukan surga ataupun neraka, susah ataupun senang. Itu dibantah oleh Allah penyerahan diri yang seperti itu. Apa bantahan Allah? Innallaha yaghfiru ma biqaumin hatta wa yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kata Allah. Allah tidak akan memperubah seseorang nasib kaum kalau tidak kaum itu sendiri memperubah nasibnya. Nah itu, karena sudah ditunjukkan Allah untuk memperubah nasib. Nah itu, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup yang tiada mati. Nah, jika benar kita menyerahkan diri, baru Allah akan memberikan perlindungan. Baru Allah akan memberikan petunjuk. Baru Allah senantiasa memberikan bimbingan. Kalau kita menyerahkan diri, ini kita tak mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Macam mana coba? Kita saja dengan anak kita seorang tua. Bagaimanapun kejamnya kita seorang tua, kalau anak itu tidak mau dekat sama orang tua, macam mana bimbingnya? Bagaimana mengasuhnya? Ini kan anak yang patuh, yang bisa dibimbing oleh orang tua itu. Begitulah iktibarnya rohani kita itu. Nah, jadi akhirnya kekal selama-lamanya. Rohani kita itu tidak berjumpa Tuhannya. Nah itu. Kalau sekarang ini dia masih tenang, masih di dalam salat itu saja dia mencari Tuhannya. Kalau tidak salat begini dia
Tidak dia bertayang ke sana kemari. Nah itu, coba kalau sudah keluar dari itu, dia mencari Tuhannya. Tidak ada ketenangan lagi. Nah itu, jadi dari sekarang kita tempatkan rohani kita. Jadi sekarang diri kita ini 3 yang akan menghadap kepada Allah. Pertama jasmani, kedua rohani, yang ketiga nurani. Kalau yang pertama, yang sebenarnya, yang berangkat adalah rohani yang pertama berangkat. Itulah yang diperingatkan oleh Allah. Ada dalam petunjuk itu yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sesungguhnya asal dari Allah kembali kepada Allah. Ini rohani kita. Di mana tempat rohani itu? Di mana tempat rohani itu? Nah itu. Jadi sekarang ini kalau kita serahkan diri kita kepada Tuhan, walaupun kita belum bertemu tanpa rohani itu yang sebenarnya, tapi ada jaminan rasul. Itu. Ada jaminan rasul. Pasti nanti akan ditunjukkan oleh rasul. Waktu kita pulang nanti itu jaminan rasul itu. Itu dikatakan syafaat bagi rasul. Jadi itu maka kita utamakan, kita kejarlah syafaat rasul itu. Itulah kita menyerahkan diri kepada Tuhan ini untuk mendapatkan syafaat rasul. Itu. Nah, jadi kemudian yang kedua, jika sudah rohani kita itu tidak kembali lagi kepada jasmani, maka menyusulah nurani kita, jiwa kita. Jiwa kita kemana? Bukan kepada Allah. Kemana? Kepada zat Allah. Itu. Berbeda dengan kembalinya kepada Allah dan kepada zat Allah. Berbeda. Gitu. Itu panggilannya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu panggilan jiwa kita. Itu. Jadi kata Allah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang dipanggilnya. Sesudah rohaninya berangkat meninggalkan jasmani. Nah, kembalilah kepada diriku, kata Tuhan, jangan hati yang rida dan aku ridai. Masuk ke dalam gulungan jamaah hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surgaku. Nah, jadi yang masuk ke dalam surga ini adalah jiwa hambanya. Itu rohaninya. Rohaninya hanya kepada Allah. Itu. Jika dia tidak terpisah dengan jiwanya, barulah juga rohani mendapatkan surga melewati nuraninya, melewati jiwanya. Tapi kalau langsung rohani mendapatkan surga tak bisa. Tak bisa langsung dia. Nah, apalagi maka tinggallah tertelentang di rumah jasmani kita. Itulah sangkalnya. Sangkal rohani tadi. Tinggallah di rumah. Itulah yang ditukani oleh ahli keluarga. Itu. Ini kemana pulangnya? Dia tidak kepada zat Allah. Dia tidak pulang kepada Allah. Kemana dia pulangnya? Maka Allah menunjukkan kepada hambanya kemana pulangnya. Raga seorang hamba itu, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu kata Allah, yang menjadikan Allah daripada tanah dan dipulangkannya ke tanah. Ini raga kita. Jadi badan jasmani kita, asal kita daripada tanah pulang ke tanah. Ruhani kita asal pulangnya dari Allah, pulang kepada Allah. Dan asal nurani kita, jiwa kita asal daripada zat Allah, baru dia kembali kepada zat Allah. Jadi masing-masing dia kembali kepada asalnya. Itu tidak bisa dia kembali kepada bukan asalnya. Tak mau. Itu dia kembali kepada asalnya. Nah, inilah yang dimaksud penyerahan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Ini arti daripada baiat. Itu.
Kemudian yang kedua, jika Allah sudah mempertunjukkan dirinya, kenallah kita kepada diri Tuhan, barulah rohani kita punya tempat. Tidak lagi kembali dia menyusul badan jasmani kembali ke rumah. Tidak pulang lagi Allah itu ke tempatnya, mencari jasmani. Terus jalan terus. Itu tidak kali dari kembali lagi dia. Tidak gentayangan dia ke sana kembali. Dia punya ketenangan. Nah, dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu maka mendapatkan ketenangan. Nah, yang kedua, Allah tidak akan memabaikan agama. Nah, itu. Jadi kata Allah, kalau sebelum kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita belum punya agama. Nah, itu. Nah, kalau sudah punya agama, coba tunjukkan mana agamanya. Kita cuma Islam, tapi tidak beragama. Jadi Islam ini nanti kemana kita persembahkan kalau tidak beragama? Islam ini hanya berdiri kepada agama. Agama baru kita persembahkan kepada Allah. Kalau tidak ada agama Islam ini tak terpakai. Salat tidak terpakai, puasa tidak terpakai, zakat tidak terpakai, dan haji tidak terpakai kalau tidak ada agama. Jika ada agama itu baru terpakai. Nah, itu Islam ini. Salat menjadi tiang agama, puasa menjadi pintu agama, zakat menjadi perhiasan agama, ibadah haji menjadi kesempurnaan agama. Jika ada agama barulah terpakai Islam ini. Kau tidak tahu. Nah, tidak bisa kita banggakan sekadar Islam ini. Agama. Nah, itu. Lagipun Islam ini tidak punya kesatuan, persatuan, dan persaudaraan. Itu Islam. Itu maka sekarang pecah 100 Islam itu. Mana bisa bersatu Islam ini? Pecah 100. Ini sebentar lagi kita hancurlah Islam. Ah, itu. Kenapa? Karena kita berperang sesama Islam. Kelompok Islam ini menghantam Islam ini, kelompok ini menghantam Islam ini, kelompok ini menghantam kelompok ini. Begitulah nanti kejadiannya. Karena kita tidak ada punya persatuan dan punya persaudaraan Islam ini. Jadi yang punya kesatuan, yang punya persaudaraan adalah orang yang beragama. Nah, itu. Jadi yang menghancurkan Islam itu orang yang beragama. Sedangkan Islam tidak beragama. Coba kalau Islam beragama, siapa yang bisa menghancurkan? Tidak ada. Agama apapun tak bisa menghancurkan Islam. Karena adalah agama yang terkuat Islam ini kalau dia beragama. Karena dia punya pedoman Islam itu. Nah, coba kita lihat pedomannya yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beragama. Kalau Islam enggak. Nah, itu. Orang yang beragama diberikan Allah pedoman kehidupan sehari-harinya itu hablum minallah, hablum minannas. Nah, mengeratkan hubungan kepada Allah dan mengeratkan hubungan kepada sesama manusia. Kalau Islam bersaudara pun hancur. Nah, itu. Tidak bersaudara berpecah belah, bahkan lebih daripada orang lain. Bersaudara. Itu maka tidak ada persaudaraan. Islam ini suka berbantah-bantahan. Nah, itu tuduh menuduh, salah menyalahkan. Itu Islam. Orang beragama enggak, orang kafir sekalipun kita sayangi. Nah, itu hablum minallah, hablum minannas. Bagaimana kita eratnya kepada Allah, bagaimana cintanya kita kepada Allah, begitu kita kepada sesama manusia. Ini adalah pedoman, ini adalah Al-Quran. Itu kesana kita berpedoman. Nah, itu tidak memikirkan suku bangsa keturunan. Enggak.
kita adalah berpusat kepada Al-Quran. Itu. Soal agama, silakan. Mau agama apa dia? Lakum dinukum waliyadin. Soal agama, silakan. Mau agama apa dia? Silakan. Agama kita, agama dia, silakan. Mau agama apa? Masing-masing pertanggungjawaban diri kepada Allah. Itu. Ini pedoman yang diberikan oleh Allah kepada umat beragama. Kemudian yang kedua, wa'ati'allah wa'ati'ul rasul ulul amri minkum. Nah, inilah pedoman orang yang beragama. Itu mentaati Allah dan mentaati Rasul dan mentaati pemimpin. Itu siapa pemimpin kita? Itu kita patuhi, kita taati. Itu. Sekecil-kecilnya pemimpin dalam rumah tangga. Itu kita patuhi dan kita taati. Karena kita yang membuat pemimpin itu. Nah, jadi siapa itu pemimpin? Kenapa? Maka kita wajib mentaatinya kepada pemimpin itu. Karena pemimpin itu adalah kenyataan wujud Allah dan Rasul. Kesana hakikatnya. Bukan kepada manusianya itu, bukan. Manusianya itu apa? Hanya majas. Itu kata hanya bayang-bayang. Itu yang ada adalah wujud Allah dan Rasul. Kesana orang yang beragama ini pedomannya. Itu. Nah, baru dia sesudah dia patuh dan taat kepada Allah dan Rasul, barulah dia bersaudara. Innamal mu'minun la ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Sayangilah saudara kamu bagaimana menyayangi diri kamu sendiri. Nah itu, ini orang beragama. Inilah yang akan diberikan oleh Allah orang-orang yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, yang dimaksud dengan berbaiat ini. Itu. Jadi kalau kita berjumpa kepada saudara kita yang satu, baiat, ya, itu, maka itu adalah melebihi daripada saudara kandung kita sendiri. Dari dunia ini membela kita sampai nanti di akhir kita tidak terpisah. Kalau saudara kita satu darah, satu ibu dan satu ayah, itu satu darah namanya. Nah, usahakan sampai di akhirat. Di dunia ini pun kita bisa berpisah. Di dunia ini kita bisa tidak berkawan. Di dunia ini bisa kita tidak tengkorak. Ini karena tidak ada hubungan, hanya darah aja hubungannya. Tapi kalau kita yang sama satu berbayar satu jamaah, ini hubungan kita dari mulai jasmani sampai kepada rohani dan nurani. Tiga ini itu punya hubungan. Itu coba hubungan kita jasmani sama-sama dari bumi, satu diri. Rohani sama-sama daripada wajah Allah. Asal satu. Kemudian nurani kita sama-sama daripada zat Allah. Juga mahasa. Itu. Jadi tidak ada putusnya kita. Ini orang yang beragama. Nah, jadi jika Allah menundukkan dirinya, itu adalah tergantung kepada keikhlasan hamba menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Maka akan diberikan oleh Allah agama dan akan diberikannya ilmu hakikat. Kalau tidak berjumpa ilmu hakikat, hanya ilmu syariat. Kalau ilmu syariat cuma yang dapat kita ketahui inilah dia. Apa yang ada di bumi, yang di langit pun dah hadir. Cuma hanya bulan, bintang, matahari itu yang kita ketahui, lain tidak tahu. Itu ilmu syariat. Itu sajalah. Apabila dipindahkan oleh Allah nanti dari alam dunia, alam bumi ini, nah terus kesasarlah kita itu. Itu kalau tidak ada ilmu hakikat. Nah, jika diberi oleh Allah ilmu hakikat, kita kemana saja dipindahkan Allah tidak akan kesasar.
Kita nanti akan dipindahkan Allah habis dunia ini ke alam barzakh. Ribuan tahun kita di sana. Kita tidak kesasar karena ada ilmu hakikat. Ilmu hakikat untuk melihat dan mengetahui itu alam barzakh. Nah, itu. Bukan saja sudah pulang kita ke alam barzakh, sekarang pun bisa kita ketahui alam barzakh itu. Kalau sudah kita tuntut ilmunya, ilmu hakikat ini. Satu. Yang kedua, kita akan dipindahkan Allah nanti ke yaumil mahsyar. Juga ribuan tahun di sana lamanya. Kita tidak akan terkejut. Kita tidak akan kesasar karena kita dapat mengetahui mana alam barzakh. Apa mana alam barzakh itu? Matahari cuma 7 jengkal dari kepala itu. Jadi karena sudah diberikan Allah ilmu hakikat, kita tahu. Itu. Macam mana keadaan kita nanti di sana? Itu ribuan tahun kita hidupnya di pembangunan itu. Akhirnya dipindahkan Allah lagi kita ke Al-Mizan, ke Dirul Jalil. Di situ pengadilan dosa dan pahala, kebenaran dan kebaikan. Di sana diadili mana lebih banyak yang kita lakukan. Juga kita tidak mengejutkan karena kita sudah diberikan oleh Allah ilmu hakikat, kita tahu. Nah, jika benar orang hakikat, kita sudah tahu sekarang menghitung mana lebih banyak dosa dan pahala. Jangan nanti. Siapa yang menghitung nanti? Sekarang. Coba. Bisa sudah menghitung mana lebih banyak dosa dan pahala? Coba. Aduh, kalau ilmu hakikat pasti bisa menghitung. Orang syariat yang tak bisa. Aduh, orang syariat mana bisa? Karena dunia dia yang tahu. Yang tahu dia untuk uang. Nah, itu pandai kan itu orang syariat nih. Orang dunia nih. Kalau uang, itu sama dia lah. Nah, itu. Tapi kalau orang hakikat tak tahu semua uang itu. Udah. Itu dia. Dia tahunya dia Allah saja. Orang hakikat itu. Itu kalau orang syariat, orang dunia ini, itulah dia. Uang saja tahunya. Karena uang itu semua yang menghidupkan. Mematikan pun uang juga. Yang memberi rezeki uang juga. Menunjukkan jalan pun uang juga. Itu semua uang. Itu dunia. Nah, itu. Kalau sudah pulang, pakai itu apa? Enggak kan? Habis tinggal. Coba kalau dibawakan kan, mau bukan orang kuburan. Mana peduli orang kuburan, asal tahu uang, bungkal kawan lah itu. Ada. Itu. Nah, kemudian baru dipindahkan oleh Allah ke kejadian Siratal Mustaqim sesudah di Al-Mizan. Apa kejadian Siratal Mustaqim itu? Menyebarangi neraka. Kita ini tidak ada yang mulus yang masuk ke dalam surga. Tidak ada gratis ini. Surga itu tidak ada. Ada. Mesti melewati perjuangan. Mendapatkan surga itu menyebarangi. Sekian Siratal Mustaqim menyebarangi neraka. Nah, itu kalau tidak mau menyebarangi neraka tidak akan jumpa surga Anda. Nah, itu. Berapa lamanya kita menyeberang di atas sekian Siratal Mustaqim itu? Mulai 500 tahun, merata 500 tahun, menurun 500 tahun, 1500 tahun. Terkadang kita lagi tidak. Ayo, kita tahu jalan lurus mana. Lantam kali ya. Iya ceritanya yang lantam tuh. Tapi boleh tes, boleh periksa. Ayo. Orang yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasul lulus daripada titian Siratal Mustaqim kalau dapat dia menjalani asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Coba. Itu dijamin oleh Allah dan Rasul lulus dari api neraka. Itu lulus dari titian Siratal Mustaqim. Kalau betul-betul la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Itu. Jadi Tuhan yang bernama Allah itu betul-betul kita kenal keesaannya.
Betul-betul dia asa, jangan diserikatkan. Dia tidak serikat baginya, la syarikalah. Dia tidak ada serikat baginya. Ini yang lurus dan serta mustaqim. Lantang. Allah yang menunjukkan itu. Ini kata orang lantam kali itu kebul kali gitu. Kok tak kabul? Allah yang bilang itu. Itu ikut Allah dan Rasul. Allah yang menyampaikan kepada kita. Itu la ilaha illallah wahda la syarikalah. La itu kalimah nafi ilaha, kalimah mumpi ilah, kalimah isbat Allah, kalimah musabat. Kalau salah betul-betul itu kenal baru la syarikalah. Wahda asa la syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Apalagi yang diseberangi? Ada lagi neraka? Kalau sudah la syarikalah, tak ada. Itu. Nah, jadi ini 3 perkara bagi orang yang berbaiat, bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhannya yang hidup yang tiada mati, akan diberi Allah. Pertama akan dipertunjukkannya dirinya, diri Allah itu. Yang kedua agama akan diberikannya. Yang ketiga adalah ilmu hakikat. Nah, ini 3 perkara akan tunjukkannya. Nah, kemudian yang mana diri itu yang wajib diserahkan supaya kita kenal kepada Allah. Maka Rasulullah menjelaskan, la maujudun, la qadirun, la muridun, la alimun, la hayun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun fi hakikati illallah. Itu yang wajib diserahkan. Jika tidak kita serahkan ini dosa. Kita serahkan pahala. Nah, mau dosa mau pahala. Ada. Kenapa maka dosa? Ada. Karena yang wajib ada itu Allah. Ada. Yang wajib ada itu Allah, bukan hamba. Ada. Jadi jika kita merasa ada, tidak kita serahkan kepada Allah, itu dosa. Yang wajib berkuasa itu Allah. Jika kita merasa berkuasa, tidak kita pulangkan kepada Allah, kekuasaan itu dosa. Kita berkehendak. Yang berkehendak itu Allah. Jika kita merasa berkehendak, pulangkan kepada Allah. Jika tidak dipulangkan, dosa. Itu. Jadi sesuai dengan sabda Rasulullah mengatakan wujuduka zambun la qiyasa lahu li ghairi. Bermula wujudmu itu dosa, tiada kias baginya dan bagi lainnya. Nah, kenapa maka kita dosa mengatakan wujud kita? Karena itu adalah merampas hak Allah. Yang wajib ada itu adalah wujud Allah. Selain daripada wujud Allah mustahil ada. Kenapa yang mustahil kita wajibkan? Karena Allah mengatakan mustahil ada selain daripada wujud Allah. Jika kita bertahan adalah syirik hukumnya, menduakan Allah, merampas hak Allah, ini maka dosa. Nah itu maka dosa. Jadi apa benar? Bisa kita mengakui keterangan Rasulullah itu. Rasulullah mengatakan la maujudun illallah. Ini yang pertama, tidak ada yang ada. Yang ada ini wujud Allah. Betul. Ini yang ada ini wujud Allah ini.
Iya. Iya kan? Ya, jangan kita ketawain, nggak jadi nih. Jangan. Bisa ngakuin nggak? Itu. Jadi inilah yang kita bantah itu. Ini mati-matian kita bantahnya ini. Apabila kita bantah ini berarti kita musuh Allah dan Rasul. Tidak kita sadari. Bukan kita hamba Allah, bukan kita umat Rasulullah. Kita adalah musuh Allah dan musuh Rasulullah. Tuh ini kita bantah. Karena Rasul mengatakan tidak ada, yang ada itu wujud Allah. Jadi yang ada itu, yang dikatakan manusia itu apa? Majaz. Itu bayang-bayangnya. Hanya bayang-bayang. Nah, sesuai dengan pengakuan kita. Apa pengakuan kita? Apabila kita berhadap kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Aku menjadi saksi. Saksi siapa? Saksi adanya Tuhan. Nah, itu. Saksi adanya Tuhan yang bernama Allah. Kita ini saksinya. Kalau saksi ada berbuat. Tapi ini saksi menjajah. Bukan saksi betulan, tapi saksi menjajah. Pengakuan saksi. Kok mengaku ada? Jadi bukan saksi, berarti dia berbuat itu. Kalau orang perampu, betul ibu saksi. Betul. Apa buktinya? Ibu jadi saksi, aku berbuat. Coba. Masuk apa enggak? Masuk. Aturan tidak kena penjara saksi itu. Ini kok masuk penjara? Karena dia ngaku dia berbuat. Itu pun begitu, aturan tidak kena neraka. Jadi karena mengakui wujud Allah jadi neraka. Aduh. Coba. Hanya asyhadu, aku menjadi saksi adanya Allah. Hanya kita menyaksikan adanya Allah. Bukan kita yang ada. Yang ada itu Allah, kita saksinya. Kok kita mengaku kita yang ada? Lembam apa dalam neraka itu nanti? Iya. Siaplah bangsa neraka itu. Itu apabila ada yang lain daripada Allah, pasti neraka itu. Itu yang dibakar Allah tuh. Yang lain daripada dia tuh. Karena dia qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia berdiri dengan sendirinya. Jangan ada yang mendampingi mengawani dia, jangan. Siapa yang mengawani siap. Itu. Ini yang dimaksud oleh Allah. Itu, coba kita lihat. Saksi bukti sudah banyak. Tuhan mempertunjukkan kepada kita. Itu. Orang-orang yang didahulukannya daripada kita. Udah banyak orang duluan kan? Jadi apakah orang tua saja yang pulang duluan? Coba. Yang setengah tua, yang sebaya dengan kita, pulang. Ya kan? Kemudian di bawah kita pun pulang. Bahkan adik kita pun di bawah lagi, pulang juga. Yang paling kecil, pulang juga. Umur 1 hari, juga pulang. Semua pulang. Bukan karena yang tua saja bisa pulang. Itu apa? Itu adalah contoh. Itu adalah guru kita. Supaya kita pelajari. Nah, di waktu dia ada, baiklah saudara kita. Siapa saudara kita itu? Ya, kita sesama hamba Allah. Siapa dia? Dia adalah seorang manusia. Siapa namanya? Kita bikinlah Ahmad. Sampai pada waktunya Allah menunjukkan, Bu, Pak, si Fulan, si Ahmad tadi malam sudah berpulang ke rahmatullah. Apa kita tahu? Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal dari Allah, kembali kepada Allah. Besok siang kita tukar ke rumahnya. Nah, ada apa lagi dia? Ada apa enggak?
Ada apa enggak lagi kita berjumpa di sana sama si Ahmad sama saudara kita tadi? Tak jumpa lagi kan? Tidak berjumpa. Kan udah pulang dah. Nah, jadi sudah jelas si Ahmad tadi Allah. Si hamba tadi Allah. Yang dikatakan manusia itu Allah. Itu. Yang kita tukar, yang kita jumpa di situ siapa? Bekas Allah. Bekasnya. Nah itu. Siapa namanya? Bekas Allah. Zanazah. Atau mayat. Itulah bekas Allah. Nah, kalau masih ada Allah, tak bisa dikatakan bekas itu. Nampuk itu. Oh, maki sekurang-kurangnya. Ini bekas Allah ya. Wah, nampuk dia. Tapi kalau sudah gitu, kamu apa enggak? Tidak lagi. Nah, jadi kemudian kita tanyakan lagi kepada Allah, siapa itu yang sebenarnya yang tinggal di rumah si Ahmad itu? Lengkap. Tidak ada yang kurang, kepalanya, badannya, kakinya, dan tangannya. Siapa dia? Maka itulah yang dijelaskan Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu kata Allah. Aku jadikan daripada tanah dan aku kembalikan ke tanah. Tinggal tanah, tok, itu yang tinggal. Itu yang satu kami itu. Nah, saudara kita tadi pulang. Itu maka jelasnya kalau tidak ada Allah, manusia ini tidak ada. Itu maka dikatakan Rasul majas, bayang-bayang. Kalau bayang-bayang itu tidak ada yang punya bayang, ada bayang-bayang itu. Tidak ada. Jadi begitulah kita dengan Allah ini. Itu maka kita tidak terpisah dengan Allah. Nah, maka ulama mengatakan jauh tiada antara dekat tiada bersentuh. Kita ini dengan Allah. Rasulullah mengatakan la takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu gemetar, Allah itu beserta kita. Al-Quran mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan hadis kudusi mengatakan mazahartu fi syai'in kazahara fil insani. Tiada dua nyataku pada suatu seperti nyataku pada diri manusia. Jadi Allah maha nyata pada diri manusia. Kata zatnya. Kenapa kita tak pernah melihat Allah? Coba kenapa? Karena maka tidak bisa kita melihat Allah. Karena Allah itu terlindung dengan diri kita. Diri kita lah penutupnya. Diri kita lah pelindungnya. Diri kita inilah hijabnya. Maka tertutup Allah tidak nampak oleh kita. Nah, coba kita periksa diri kita dapat. Udah pernah melihat diri? Ada. Jadi Allah pun bertanya aja kenapa? Kata Allah. Itu. Jadi merasa heran juga Allah tu fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada pada diri kamu kenapa tidak kamu lihat? Kenapa? Udah pernah melihat diri? Coba kita lihat diri kita sekarang. Kita mengikuti petunjuk Allah ya untuk melihat diri. Jumpa dengan Tuhan apa enggak? Itu. Kita sudah lama mencari Tuhan tak jumpa-jumpa ini. Itu. Karena tidak mengikut Allah mana bisa jumpa. Sekarang coba kita lihat diri kita yang zahir ini jasmani. Siapa ini? Dikatakan badan jasmani ini. Allah menunjukkan di dalam ayat suci Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi antara keduanya. Nah, itu kata Allah. Jadi 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu berisikan api, angin, air, dan tanah. 4 isinya. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kemudian dijadikannya diri manusia. Yang 7 lapis langit, 7 lapis bumi, maka diperkecil jadi tubuh manusia. Nah, dijelaskan dalam Al-Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, ambil segenggam tanah, aku menjadikan khalifah.
Inilah kita ini semua khalifah pemimpin di muka bumi, baik laki-laki dan perempuan. Jadi siapa? 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Inilah tubuh manusia. Nah, satu. Coba kita periksa hati kita. Nah, itu. Jadi kalau ada jalan yang membahayakan, jalan yang sulit, tidak ada tertulis di situ mata-mata, katanya tidak ada. Jadi apa yang tertulis? Hati-hati. Nah, kenapa mesti hati yang diperingatkan orang mata yang melihat? Orang jalan bingkuk begitu kan, bukan hati yang melihat, matanya. Kenapa bilang mata-mata itu jalan itu berbahaya? Kenapa bikin mata hati-hati? Ya itu. Itu. Jadi rupanya tak gunanya mata kepala itu kucing dengan hati. Tak guna rupanya. Itu udah buktinya. Aduh, tak dipakai lagi matanya. Hati-hati ini dipakai. Aduh. Nah. Kemudian siapa hati kita itu? Nah, ini yang kedua ya. Badan dan jumpa. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Baru badan. Baru hati. Hati siapa? Allah menerangkan di dalam ayat suci Al-Quran, summa yatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tatkala masyarakat dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Coba pegang di bawah susu sebelah kiri itu. Tatak dia berdenyut-denyut. Allah. Di waktu kecil di sini. Di ubun-ubun. Ubun-ubun tuh main. Kalau lembek, ini udah keras, mana bisa lagi. Tak tembus lagi zikir ke atas. Kalau dulu tembus ke atas zikir itu. Enggak. Tinggal di bawah saja lagi. Yang terasa. Itulah asma Allah. Tidak pernah berhenti siang dan malam. Dia itu menyebut namanya sendiri. Allah. Tidak pernah berhenti. Coba. Jadi apa kerjanya hati itu? Hati itu bisa mendatangkan susah, bisa mendatangkan senang. Ya, itu kalau tak mau susah jangan punya hati lagi, buang aja hati itu. Ya. Karena dari situ datangnya. Tapi kalau tidak mau susah, tak datang pula senang. Ya dari hati juga. Kalau tak ada hati, tak bisa juga senang. Nah, maka dia mendatangkan susah, senang. Itu dari hati. Itu kerjanya. Kemudian datang pula dia mendatangkan rasa panas dan rasa dingin. Nah, panas juga nikmat, dingin juga nikmat. Ini semua nikmat. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah benar, kita mengenal kalbu kita, hati kita itu asma Allah, itu tak mau sakit lagi. Semua nikmat. Susah pun nikmat, apalagi senang. Aduh, ini kan karena susah. Itu kalau sakit itu susah, karena kita anggap kita punya. Coba pulangkan kepada Allah. Itu. Nggak sakit ya. Itu hati itu. Nah, jadi inilah asma Allah. Jadi apal Allah badan, asma Allah hati. Kemudian yang ketiga, siapa lagi? Jiwa kita. Nyawa kita siapa? Udah berapa tahun memiliki nyawa itu? Ibu berapa tahun, Bu? Udah tahu siapa nyawa itu? Begitu lama sudah memiliki, aku tidak tahu. Coba kalau tak ada nyawa macam mana? Sayang apa enggak sama nyawa? Sayang kan? Kenapa kan tak tahu? Wah, ini macam mana kita jadinya itu? Coba, maka itulah yang sangat kita sayang itu, nyawa kita itu. Karena kalau tak ada nyawa, apa pun tak jadi. Nah, itu. Nah, jadi siapa dia nyawa kita itu?
di dalam ayat suci Al-Quran 2 ditunjuk oleh Allah. Di dalam ilmu tauhid 2. Di dalam ilmu tauhid sifat Allah. Yang kedua kelakuan Allah. Nah itu sifatnya dan kelakuannya. Itulah yang dikatakan nyawa sama kita. Kalau di dalam Al-Quran ditunjukkan oleh Allah, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menerangi di langit dan di bumi. Mana langit dan bumi? Ini tubuh ini. Nah, jadi itulah dia nur Allah tadi menerangi zahir kita dan batin kita. Nah, itulah nur Allah. Itulah wajah Allah. Itulah sifat Allah. Nah, diterangkannya dalam Al-Quran. Apa katanya dalam Al-Quran? Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Barang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah. Nah, jadi nur Allah itu menyinar dia ke tulang, maka menjadi tenaga sama kita. Jadi siapa yang bergerak? Coba periksa itu. Kemudian menyinar dia ke urat, maka menjadi nafsu. Siapa yang berkehendak? Menyinar dia ke otak, maka menjadi ilmu. Siapa yang mengetahui? Allah juga. Menyinar ke kuping, menjadi pendengar. Siapa yang mendengar? Allah juga. Menyinar ke mata, maka baru mata itu melihat. Jadi siapa yang melihat pada mata? Nah, berarti bukan mata yang melihat kan? Kalau memang mata melihat ditambah 1000 mata, kenapa? Ayo. Kalau sudah tak ada yang melihat itu tambah mata lagi. Melihat apa enggak? Melihat lagi kan? Jadi berarti bukan mata yang melihat. Itu nur yang memancar tadi. Nah, kemudian nur itu memancar lagi ke lidah. Menjadi apa? Menjadi kalam berkata-kata. Jadi yang berkata-kata pada lidah itu kalam Allah, yang melihat pada mata ini sifat basar Allah, yang mendengar pada kuping ini sifat sama Allah, yang mengetahui pada otak itu adalah ilmu Allah, yang berkehendak di dalam urat kita itu adalah iradat Allah, dan yang berkuasa di tulang kita itu adalah kudrat Allah. Nah, coba bagaimana? Jadi udah 3. Apalnya, asmanya, dan sifatnya. Nah, itu. Badannya, apalnya, badan kepala kita. Asmanya, hati kepala kita. Kemudian sifatnya, atau wajahnya, menjadi nyawa sama kita. Udah, 3 jumpa. Satu lagi, mana? Tempat berdirinya nur itu. Di mana? Di mana berdiri nur itu? Itu yang menerangi di langit dan di bumi. Barang kemana saja hadap kita, di sanalah wajah Allah itu. Jadi berdirinya dia di mana? Nur itu. Yang memancarkan cahaya ke semesta alam ini adalah kepada hayat, kepada yang hidup. Ke sana dia berdirinya. Jadi yang hidup itu di mana dia berada? Yang hidup itu dia berada wallahu muhitum bil alamin. Adanya yang hidup itu muhit di semesta alam, merata di seluruh alam. Jadi ini alam tubuh kita ini merata. Yang hidup itu merata di tubuh kita ini. Kalau sudah yang hidup itu tidak ada lagi, macam mana? Nah, coba. Kalau sudah yang hidup tidak ada lagi yang lain? Habis semua. Nah,
Jadi ini adanya di semesta alam. Wallahu muhitun fil alamin. Adanya yang hidup itu, tempat berdirinya yang menyinar itu, nurnya itu adalah mesra di semesta alam. Alam mana saja. Apabila ada alam, berarti dia yang ada. Tidak ada dia, berarti alam itu tidak ada. Contoh seperti manusia. Ada yang hidup, maka adalah manusia. Tak ada yang hidup? Mana ada lagi manusia? Tak ada. Yang hidup itulah yang dikatakan manusia tadi. Nah, itu zahirnya. Jadi kalau ini batinnya dan rahasianya. Nah, itu yang hidup. Nah, coba yang hidup itu macam mana rupanya? Macam mana rupanya? Betul apa enggak? Coba lihat rupanya hidup itu macam mana? Berapa lama dia hidup? Coba tunjukkan rupanya macam mana? Tapi untuk melihat diri tadi, jadi kelihatan yang 4 diri. Diri jasmani, diri rohani, diri nurani, dan diri rabbani. Ini sudah 4 diri ini nampak. Nah, itu. Diri rabbani yang hidup, diri nurani yang berkuasa, yang berkehendak, yang mengetahui, yang mendengar, melihat, berkata-kata. Diri rohani yang berzikir Allah. Diri jasmani inilah yang nyata. Itu yang zahir menjadi tubuh kita ini. Inilah yang dikatakan diri yang zahir. Jadi sudah 4 nampak diri itu. Diri siapa yang nampak ini? Diri Allah. Nah, itu barulah kita beragama. Ini yang dikatakan agama. Makanya dikatakan agama itu awaludin ma'rifatullah, bermula awal agama mengenal Allah. Yang dikatakan Allah itu zat, sifat, asma, dan af'al. Zat itu adalah yang hidup di semesta alam. Sifat itu adalah yang menerangi di langit dan di bumi. Asmanya itu adalah yang berzikir di hati manusia. Dan af'alnya itu adalah menjadi tubuh manusia. Nih, yang katakan Allah ini agama. Kenal kepada yang 4 ini, barulah kita beragama. Itu. Ini katakan agama bukan mudah agama itu. Jadi kemudian datanglah sembah. Jadi yang mana yang menyembah? Dan mana yang disembah? Yang disembah itu yang hidup. Itulah zatnya. Itulah tempat kita kembali nanti. Yang menyembah itulah sifatnya, itulah ilmu, itulah yang menarangi. Itu maka kalau tidak berilmu kita tidak wajib menyembah, tidak wajib sembahyang. Itu kita tidak berilmu. Nah, jadi yang wajib dipuji itu asmanya yang maha besar. Yang wajib dipersembahkan ini afalnya. Maka berdiri, rukuk, sujud dan duduk ini mempersembahkan afal, yaitu perbuatan ataupun kekayaan. Kekayaan Allah itu adalah berdiri itu api, ruku itu angin, sujud itu air, dan duduk itu adalah bumi. Inilah kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipersembahkannya kepada zat. Itulah arti daripada salat. Itu maka kalau tidak kenal kepada Allah, macam mana mau salat? Salat apa? Salat-salat yang lalai tadi lah, salat yang di mana Allah. Itu. Ini yang betul salat minallah, billah, lillah, daripada Allah, kepada Allah, bagi Allah. Itu. Nah, sudahlah ditunjukkan oleh Allah. Dirinya sudah tunjukkannya itu yang hidup, yang ada di semesta alam, yang ada di seluruh tubuh kita ini. Coba rasakan yang hidup itu macam mana. Mau melihat rupa yang hidup? Udah pernah melihat rupa yang hidup enggak? Udah tahu rupa yang hidup? Belum tahu. Mau ditunjukkan?
Coba kita periksa. Betul apa enggak dia? Nah, jadi sekarang yang hidup itu adalah hayat. Kemudian kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam berdiri kepada hayat. Kemudian yang pertama dicarinya kodratnya, lemah, tidak berdaya. Kemudian ditariknya lagi, yaitu iradatnya tidak berkehendak. Itu. Udah. Kemudian ditariknya lagi samanya. Tidak berapa mendengar, sikit-sikit aja lagi mendengar. Sudah itu ditariknya sifat basarnya, seperti lampu malam. Kadang-kadang terbuka mata, kadang-kadang tertutup. Lampu malam itu kan kadang-kadang mancar, lulup balik juga. Itu orang apa namanya itu? Orang apa namanya itu? Orang ngantuk kan? Orang ngantuk. Kenapa orang ngantuk? Siapa yang bikin itu? Ada yang bisa bikin? Coba tolong bikin ngantuk. Kalau bisa. Nggak bisa kan? Tak bisa bikin. Itu nikmat Allah. Itu maka menjadi nikmat kalau itu ditarik oleh Allah. Nah, jadi kalau kita dipanggil Allah untuk pulang, wah, luar biasa. Luar biasa nikmatnya. Kemudian kita banyak mencintai surga. Karena surga itu luar biasa keindahannya, intan, berlian, permata semua di dalam surga. Perempuan yang cantik-cantik semua dalam surga, yang tak cantik tidak dalam surga. Kan begitu yang dihayalkan oleh manusia. Maka kita pala-palailah salat itu karena ingin perempuan yang cantik itu. Apalagi tukang azan katanya banyak bagiannya tuh. Wah, tak macam mana pun lagu kita tak pedulilah soalnya azan. Untuk mendapatkan yang cantik itu tadi. Pandai kali ulama itu merayu orang. Jadi hayalan orang jadinya. Itu. Jadi mana surga itu? Surga di dunia ini ada 4. Itulah yang dikejar orang, yang direbutkan orang. Siapapun orangnya tetap mengejar itu. Apa dia? Pertama, rupa yang cantik. Coba, siapa yang tidak mengejar itu? Semua orang mengejar rupa yang cantik. Dapat tak dapat tak pedulilah, soalnya ngejar. Tapi kalau yang dapat nikmat, kalau tak dapat azab. Iya. Satu, ini surga tadi. Nikmat itu surga. Kemudian yang kedua, harta benda yang banyak. Berlumba kita mencari harta yang banyak itu. Berlumba. Itu. Dapat nikmat surga. Tak dapat azab neraka. Habis iri hati kita orang. Awak tak ada apa-apa. Gitu. Orang naik mobil, awak naik sepeda pun payah. Pasal hajab itu. Hajab. Itu. Nah, ini surga. Yang ketiga, mengejar pangkat yang tinggi. Kita kejar semua pangkat. Dapat nikmat, tak dapat azab. Habis? Coba mana dapat pangkat? Pangkat tak dapat, uang habis. Apa tak azab? Azab kan? Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, mencari makanan yang enak. Sudah dapatlah makanan yang enak. Macam mana? Nikmat. Kalau tak dapat, azab. Ini surga yang ada di dunia. Rupa yang cantik dapat nikmat. Harta yang banyak dapat nikmat. Pangkat yang tinggi dapat nikmat. Makan yang enak dapat nikmat. Tangan tu.
Yang mana yang nikmat? Coba mana yang nikmat? Coba. Apa yang dipilih? Kalau sudah ngantuk, apa yang dipilih? Tidur kan? Tidur. Itu yang paling nikmat. Nggak ada lagi. Tidur. Tidur dari kemana? Tidur kita menghadap kepada si hayat. Nah itu. Semua menghadap hayat. Tenaga kita menghadap hayat. Nafsu kita menghadap hayat. Ilmu kita menghadap hayat. Pendengaran kita menghadap hayat. Penglihatan kita menghadap hayat. Kalam kita berkata-kata menghadap hayat. Coba, ilmu kita menghadap hayat. Semua menghadap hayat. Coba macam mana? Apa yang dijumpai? Kalau sudah pulang ke sana, apa yang dijumpai? Jumpa apa? Nah, itu hanya nikmat saja. Itu selama tidur itu. Nah, jadi kalau selain dapat nikmat, cari apa lagi? Cari apa lagi? Tak ada lagi kan? Tak ada. Nah, itulah kesimpulan. Itulah perhatian. Nah, itu. Kita hanya untuk mencari nikmat. Di dunia ini mencari kesenangan. Kalau kembali untuk mencari kenikmatan. Itulah yang sebenarnya yang dijanjikan oleh Allah. Nah, coba kita lihat. Allah lagi mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Itulah yang dikatakan hayat yang hidup tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nah itu. Jadi katalah barang siapa yang mensyukuri nikmatku, niscaya aku tambah lagi. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku yang amat pedih. Bagaimana ceritanya itu? Ini kabarnya. Jadi bagaimana kejadiannya nanti? Coba kita lihat. Apabila betul-betul kita mengenal dan mengetahui nikmat yang hidup itu, maka diberikan Allah nikmat tambahan. Mana nikmat tambahan? Bergerak kita nikmat enggak? Nikmat ini tambahan. Berkehendak nikmat apa enggak? Nikmat mengetahui nikmat apa enggak? Nikmat mendengar nikmat apa enggak? Nikmat melihat nikmat apa enggak? Nikmat berkata-kata nikmat apa enggak? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku yang amat pedih. Nah, maka tulang itu disakitinya. Macam mana? Semua tulang sakit semua. Itu. Jadi kalau sudah begitu nanti macam mana coba? Udah? Sudah itu, udah tulang disakiti, urat lagi. Disakitinya lagi urat itu. Ini dibaliknya. Wala in kafartum. Itu. Menjelit-jelit kita kalau sudah urat itu. Nah, yang parah lagi, kalau otak disakitinya macam mana? Bisa lagi tenang mengetahui sesuatu, habis semua. Kuping disakitinya, macam mana? Nah, mata disakitinya, lidah disakitinya, habis seluruh anggota tubuh disakitinya semua. Ini yang dikatakan walahum azabun azim. Dan nanti akan aku datangkan azab yang bersangat-sangat. Ini akibat kita tidak mensyukuri nikmat itu dirinya tadi. Itu hayat tadi. Nah itu. Tapi jika kita mensyukurinya, atau mensyukuri itu mengenalnya, mengimankannya, mengetahuinya, mengamalkannya, ini orang yang mensyukuri, maka tetap akan bertambah nikmat itu. Itu segala nikmat didatangkan oleh Allah. Di dalam nikmat itulah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di dalam azab yang bersangatan tadi. Itu. Nah, jadi jelasnya kita bakal pulang nanti kan? Jalannya Anda tahu?
Jalan pulang? Jalan pulang ngantuk tuh lah. Itu jalan pulang. Itu ngantuk, itu jalan pulang kepada Allah. Nah itu, ini baru latihan kan? Belum benaran. Kalau sudah benaran nanti 50 kali lipat dari ngantuk itu. Sana kan ngantuk aja pun kita tidak bisa bertahan di dunia, apalagi 50 kali lipat. Nyerah aja lah. Mana bisa kita bantah lagi, nyerah aja lah. Nah itu, kalau sudah nikmat itu bersangatan, sudahlah, berangkat itu. Nah, kekallah kita di dalam nikmat itu. Itu kalau yang benar. Kalau yang tidak benar, kekal di dalam azab, di dalam kesakitan. Semua disakiti oleh Allah. Nah itu. Nah, jadi jangan sampai kita ke sana yang disakiti Allah, karena Allah tidak menjanjikan itu kepada hambanya, dan hamba pun tidak berjanji dengan Tuhannya seperti itu. Karena yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Bukan saja diri kita diselamatkan Allah dari neraka, ikut ahli keluarga kita. Siapa ahli keluarga kita? Ibu dan ayah. Itu. Jadi kenapa maka kita tidak berjuang untuk membalas jasa ibu dan ayah? Sudah bisa dibayar jasa ibu dan ayah itu. Coba, macam mana bayarnya itu? Kita ke dunia ini diutus oleh Allah menyeberangi 2 lautan. Pertama lautan nur yang sangat dalam, kedua lautan air yang sangat luas. Perjalanan menyeberangi alam nur 40 hari dan 40 malam. Siapa yang menyeberangkan kita? Maka kita selamat. Nah, siapa? Ayah kita. Nah, kemudian menyeberangkan kita melewati alam lautan air yang sangat luas. Perjalanan 9 bulan 9 hari. Siapa yang menyeberangkan kita? Ibu, udah dibayar? Macam mana kalau pulang bawa utang? Mana kena hukum ini? Pasti kita dihukum kalau tidak dibayar. Coba, tidak terbayar dengan emas dan perak. Tidak terbayar dengan tenaga. Tidak terbayar dengan uang yang banyak. Dengan apa saja tidak terbayar itu. Jasa kedua ibu dan ayah itu yang menyelamatkan kita, yang menyeberangkan kita dari alam yang baka turun ke alam yang fana ini. Kita telah berhutang kepada ibu dan ayah. Bagaimana membayarnya? Selamatkanlah dia pulang kepada alam yang baka. Selamatkan dia. Bisa menyelamatkan ibu dan ayah dari neraka? Kalau tidak bayar ini utang. Jadi pembayarannya selamatkanlah ibu dan ayah itu dari neraka. Tanggung jawab anaknya membayar utang. Bisa bayar nggak? Ini. Nah, itu maka kita serahkanlah diri kepada Allah, supaya terjamin keselamatan diri kita. Jika sudah selamat diri kita, otomatis selamatlah kedua orang tua kita itu. Ini pembayaran. Nah, ini yang dimaksud Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi ahli keluarga itu adalah ibu dan ayah. Kenapa maka bisa kita menyelamatkan? Karena tidak diputuskan Allah. Kita dengan orang tua kita itu, walaupun orang tua itu masih ada ataupun yang sesudah pulang kepada Allah. Nah itu. Bagaimana cara pembayarannya? Cara pembayarannya, kita melakukan segala perbuatan, menuntut ilmu, kemudian meningkatkan menjadi
menjadi iman, sesudah menjadi iman baru menjadi amal ibadah. Jika kita berilmu, ikutlah ibu dan ayah berilmu. Jika kita beriman, ikutlah ibu dan ayah beriman. Jika kita beramal, ikutlah ibu ayah beramal. Jika kita beribadah, ikutlah ibu dan ayah itu beribadah. Dari mana jalannya? Coba periksa. Itu maka Allah tidak memutuskan antara anak cucu Adam itu dengan 3 perkara: anak yang saleh, amal yang saleh, sedekatun jariyah. Itu coba periksa. Kita beramal dapat apa enggak orang tua? Ini ikut apa enggak orang tua? Ikut apa enggak? Ikut di mana dia? Cobalah sebelah mana ibu dan ayah itu. Kan? Coba periksa. Kita punya rambut, ada kan? Punya lemak, punya daging, punya darah, ada kan? Siapa? Ibu. Ada apa enggak? Ikut apa enggak dia ni? Menyerahkan diri kepada ikut dan nah, kemudian kita punya kulit, punya orang, punya tulang, punya sumsum, itu siapa? Ayah. Ini ibu dan ayah hadir. Nah itu apa saja yang kita lakukan, melaksanakan salat, puasa, zakat, haji. Ini yang dikatakan badal haji. Ini dikasihkan uang sama orang. Dari mana jalannya itu ngasihkan uang sama orang? Orang itu tidak ada hubungan dengan orang tua kita lagi. Orang tua kita sudah diputuskan amal ibadahnya. Itu kecuali jangan melewati 3 perkara ini. Itu kalau tidak ada 3 perkara ini, tidak ada hubungan ibu dan ayah lagi menerima amal ibadah. Itu 3 perkara dia masih menerima. Itu yang dikatakan badal haji. Itu kalau menghajikan orang tua kita, berangkat kita melaksanakan ibadah haji, ikut kedua orang tua itu. Walaupun kita tidak teringat, dia ikut. Apalagi ingat, udahlah. Penuhlah dia kan. Itu yang sebenarnya badal haji itu. Nah itu. Begitu juga di dalam salat, tetap dia ikut. Kita melaksanakan puasa, tetap dia turut mengeluarkan zakat, dia tetap juga ikut. Di dalam melaksanakan penyerahan diri kepada Allah, juga tetap dia ikut. Nah, inilah pembayaran jasa kedua orang tua itu. Maka lunaslah hutang kita kepada ibu dan ayah. Itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintahnya ini meliwati Rasul yang ketujuh. Siapa Rasul yang ketujuh? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahimlah yang pertama melakukan baiat ini. Itu maka Ibrahim itu dijadikan Allah bapa agama. Jadi kalau tidak kita menuntut, tidak mengikuti perbuatan Ibrahim dan Ismail, kita tak punya agama. Itu. Maka beragamalah kita karena kita mengikuti perbuatan bapa agama. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim diperintah Allah membangun Masjidil Haram dan Ka'bah, persyaratannya kurban. Nah, apa yang dikurbankan oleh Ibrahim? Pertama, jiwa. Kedua, raganya. Ketiga, keluarganya. Keempat, harta bendanya. Ini yang dikurbankan oleh Ibrahim. Ikut anaknya Ismail, mengorbankan jiwanya dan raganya. Nah, untuk menegakkan agama, membangun Masjidil Haram dan Ka'bah. Jadi sempurna? Belum sempurna. Sempurnanya Masjidil Haram dan Ka'bah, maka ikutlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga jangan melewati pengorbanan. Apa pengorbanan yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Yang pertama, membedah dadanya. Ikhlas. Nabi kita Muhammad SAW menyerahkan dadanya untuk dibedah oleh malaikat Jibril. Sampai kita ini kan mengikhlaskan dada, kan menghadapkan dada untuk
dibedah. Hati dibedah itu bukan pakai senjata, pakai wahyu Allah. Nah itu, dikatakan ilmu hakikat itu ilmu pembedah. Nah, jadi kemudian dikeluarkan kalbunya oleh malaikat Jibril dan dibuanglah penyakit yang ada di kalbu itu. Apa penyakit yang ada di situ? Sifat majmumah yang dicela oleh syarat. Uzub, sema'ah, takbur, riya, hasad, dengki, dan tinggi diri. Itulah yang dicampakkan. Itulah yang menghancurkan segala pahala amal ibadah. Kalau ada penyakit hati itu kita melakukan amal ibadah tidak diterima oleh Allah. Nah, baru dicuci dengan air zam-zam dengan 3 kali pencucian. Kemudian barulah malaikat Jibril itu pergi ke dalam surga mengambil 3 buah bajana. Apa yang dimaksud dengan bajana itu? Bajana itu adalah barang yang dicintai oleh Allah. Ada di dalam surga. Apa isinya? Isi bajana itu ada 7. Pertama ilmu, kedua iman, ketiga Islam, keempat sabar, kelima pikir, keenam nur, ketujuh hikmah. Ini benda di dalam surga ini yang dicintai Allah. Jadi siapa saja yang bisa membuang penyakit yang 7, uzub, sema'at, takburiyah, hasad, dengki, tinggi diri, menggantikan sama yang 7 ini, ilmu, iman, Islam, sabar, pikir, nur, dan hikmah, pasti mereka itu dicintai oleh Allah. Nah, itu maka Nabi itu kekasih Allah, dicintai Allah, karena ini yang di dalam kalbunya. Nah itu, ini yang di dalam kalbunya. Jadi siapa saja Rasul itu contoh tauladan yang baik, uswatun hasanah. Jadi siapa saja yang bisa menyontoh perbuatan Muhammad Rasulullah itu, memasukkan 3 buah bejana ke dalam kalbu, pasti mereka dicintai oleh Allah. Nah, tidak akan tersirit ke neraka. Ini maksudnya. Nah, jadi kemudian sesudah dimasukkan 3 buah bejana ke dalam kalbu Nabi, baru dicat dengan khataman nubuat. Nah itu. Maka penuhlah dada Nabi itu dengan 3 buah bejana, dan sunyilah dan bersihlah daripada sifat yang 7. Nah itu yang dicela oleh syarat. Maka baru diperjalankan Muhammad itu oleh malaikat Jibril dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Baru lagi dinaikkan ke langit 7 lapis langit. Kemudian baru lagi dijalankan melewati alam nur 70.000 lapis. Baru menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi. Menghadap kepada zat Allah, maka Muhammad menerima 4 pemberian dari zat. Pertama, salat 50 waktu sehari semalam. Kedua, suratul Fatihah. Ketiga, panji-panji mensepaatkan umat. Dan keempat, hijrah. Nah, turun Muhammad membawa pemberian ini untuk disampaikan kepada umat. Masuk ke dalam Masjidil Haram. Barulah sempurna Masjidil Haram dan Ka'bah itu untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Jadi agama Allah ditegakkan oleh 3 orang rasul. Itulah kenyataannya sekarang Masjidil Haram dan Ka'bah. Itu 3 orang rasul yang bangun. Ibrahim, Ismail, dan Nabi kita Muhammad SAW. Baru sempurna. Nah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita hamba. Apa kata Allah yang dilakukan oleh 3 orang rasul ini? Laqad qala lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Inilah yang baik kata Allah.
Nah, baiknya baik daripada segala amal dan baik daripada segala ibadah. Inilah yang terbaik. Ini yang teratas. Nah itu apabila tiga kita ikut perbuatan Ibrahim dan Ismail dan Nabi kita Muhammad SAW membangun agama, maka tidak ada yang baik amal ibadah terhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau baik amal ibadah, meliwati yang dikerjakan oleh tiga orang Rasul ini. Nah, kemudian kata Rasulullah, kata Allah, barang siapa yang ikhlas mengikuti contoh tauladan yang dikerjakan oleh Ibrahim dan Ismail dan Nabi kita Muhammad SAW, inilah yang disebut dengan baiat, maka Allah akan memberikan 6 perkara. Nah, itu yang perlu diingat, itu 6 perkara akan diberikan Allah. Itu janji Allah. Pertama, agama. Nah, itu Allah akan mempertunjukkan dirinya. Kedua, Baitullah. Allah akan memberikan rumahnya. Di mana nanti rumah Allah akan dibangunnya? Di dalam kalbu hamba. Karena Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya, qalbu mukminin Baitullah, hati orang yang beriman rumah Allah. Macam mana hati itu supaya menjadi rumah Allah? Nah, coba nanti kita tunggu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi summaya talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tatapkanlah, masrahkanlah dari kulit kamu, daging kamu, darah kamu, urat kamu, tulang kamu, sumsum kamu, dan hati kamu zikir Allah. Nah itu yang dikatakan kalbu sudah menjadi Baitullah. Tidak ada bisikan syaitan dan iblis, tidak ada. Hanya yang ada dari mulai kulit sampai ke kalbu Allah. Itu yang dikatakan Allah akan memberikan rumahnya. Nah, itu akan hiduplah zikir rumah di seluruh tubuh hamba itu. Yang ketiga, akan diberikan Allah fitrah. Apa aja fitrah? Dikembalikannya kita ke asal diri kita yang suci. Dulu kita diutus Allah dengan keadaan suci, dititipkan kepada ibu kita. Nah itu 15 tahun akil balik dijamin oleh ibu dan ayah. Nah itu yang dijamin Allah, tidak berdosa. Sesudah 15 tahun ke atas dosa baru. Merasa ada dosa, merasa bergerak dosa, merasa berkehendak dosa, merasa hidup dosa, merasa mendengar dosa, merasa melihat dosa, merasa berkata-kata dosa. Terbuka pintu neraka. Kenapa? Karena kita sudah merampas. Kenapa maka tidak berdosa sama kita di pangku ibu? Kita mana tahu siapa-siapa, hanya ibu. Karena ibu semata, hidup karena ibu, mati karena ibu, makan karena ibu, minum karena ibu, tidur karena ibu, bangun karena ibu, berpakaian semata-mata karena ibu, tak tahu sama siapa-siapa. Itu maka dijamin oleh Allah suci dari sekalian dosa. Nah, ini yang mana hamba yang dipilih oleh Allah dipanggilnya kembali. Walaupun sudah seberapa banyak dosa itu dipanggil Allah kembali, disucikannya kembali jika kita mau menyerahkan diri kepada Allah. Nah itu. Nah jadi ini yang dimaksud oleh Allah pelaksanaan tubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini penyerahan diri. Jadi kalau sudah kita serahkan diri kita kepada Allah, nah itu ada dosa kita lagi enggak? Diri kita pun sudah tak ada lagi. Nah udah kita pulangkan kepada Allah. Yang kita jaga sekarang, yang kita pelihara ini siang dan malam hanya diri Allah dan diri Rasulullah. Ini yang ada pada diri kita. Diri kita sudah kita pulangkan kepada Allah. Nah itu. Kemudian yang keempat baru diberikan Allah syafaat, jaminan dari Rasulullah.
Yang kelima baru diberikan Allah keridaan. Yang keenam baru diberikan Allah ibadah haji. Nah, ini pelaksanaan ibadah haji. Berapa puluh juta? Hah? Berapa puluh juta tuh haji sekarang? Hampir 30 ya. Belum pasti dihajikan Allah. Bayar pun 25 juta sekarang belum pasti. Belum pasti kita dihajikan Allah. Ayo. Kalau tidak tahu dengan Baitullah macam mana mau haji? Cuma hanya teknik saja ke Mekah. Ke negeri Arab sana. Lancau. Bukan haji. Haji ini kita menghadap Baitullah. Dan menghadap kepada zat Allah. Itu wukuf di Arafah. Itu haji. Ada. Maka puncak ibadah haji menghadap kepada zat Allah. Itulah wukuf di Arafah. Jadi di sini tadi sudah sampai kepada zat Allah. Kita sudah wukuf tadi. Mana dia? Coba lihat yang hidup tadi, coba. Itulah zat Allah yang maha suci, yang mendatangkan kenikmatan. Dari situlah sumber kenikmatan yang kita terima siang dan malam. Baik di dunia ataupun nanti kembali kita ke akhirat, tidak keluar dari nikmat. Ini hukum, ini haji. Jadi inilah 6 perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ikhlas menyerahkan dirinya. Jadi kita apakan, kita singkatkan jalan. Di dunia ini ada contoh. Orang yang berbaiat ini di dalam agama, kalau di negara kita ini orang yang dilantik. Jadi coba lihat orang-orang yang dilantik itu orang apa namanya? Orang yang salah pilih. Orang yang sudah memenangkan pemilihan. Maka dia menunggu pelantikan. Jadi arti pelantikan itu apa? Untuk dipercayakan, untuk menjalankan roda pemerintahan. Kalau tidak dilantik, jangan coba-coba menjalankan roda pemerintahan. Karena hukum itu. Itu maka walaupun dia sudah dipilih, tetap akan ditunggu pelantikan. Baru bisa bekerja. Kalau dalam agama baiat ini apa maksudnya? Coba, untuk dipercayakan. Untuk menerima kepercayaan dari Allah untuk melaksanakan amal ibadah. Kalau sebelum kita berbaiat, kita belum dipercayakan Allah untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Coba kita lihat. Itu adakah Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas wa aqimis salah, ya ayuhan nas kutiba alaikumus syiyam, ada? Tidak ada. Semua ya ayyuhalladzina amanu wa aqimis salah. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu wa atuz zakat. Semuanya berdasarkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau sebelum kita menyerahkan diri kepada Allah, dari mana datang iman? Kenal pun tidak, tahu pun tidak dengan Allah. Tuhan hanya menyebut namanya saja Allah, tapi kita tak tahu siapa Allah. Itu. Jadi inilah dulu keterangan singkat mengenai baiat ini. Maka akan kita laksanakan acara baiatnya. Pertama, sebelum kita menyerahkan diri kita kepada Allah dan Rasul, kita ucapkan istighfar 3 kali berturut-turut. Kita di dalam ucapan astaghfar itu mohon kepada Allah dalam hati kita, minta disucikan sekalian dosa. Ini pertama. Yang kedua, ucapan 2 kalimat syahadat, kita bermohon kepada Allah, minta keridhaannya. 2 ya. Yang ketiga, kita mengucapkan tuhan nasuhat. Yang keempat, kita minta ijazah. Bukan saja di dunia kita punya ijazah, di akhirat juga punya ijazah. Ijazah jalan kesempurnaan dunia,
dan kesempurnaan akhirat. Nah, kemudian baru kita menyerahkan diri kita kepada Allah dan Rasul. Sesudah kita serahkan diri kita kepada Allah dan Rasul, baru kita minta diakui anak. Nah, kenapa maka jadi anak kembali? Nah, itu kenapa? Karena kita sudah menjadi bapak anak sudahnya. Kenapa maka menjadi anak kembali? Bukan anak ibu dan ayah lagi, menjadi anak Rasulullah. Nah, itu karena sudah kita serahkan diri kita kepada Allah, kita pulangkan diri kita kepada Allah, karena asal diri kita daripada Allah, maka Allah menerimanya. Maka disucilah diri kita dari segala dosa, baru diserahkannya kepada Rasul untuk mengasuhnya. Sesuai dengan sabda Rasul, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi", tuntut ilmu dari wayan hingga kalian lahir. Nah, sampai ke hadrat Allah dan jaminan Rasul. Rasulullah yang mengasuh kita. Berapa orang? 3 orang Rasul. Nanti yang akan mengasuh diri kita itu 3 orang Rasul. Siapa dia? Pertama Nabi Adam, untuk mengasuh badan jasmani kita. Ini Adam punya. Kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengasuh ruhani kita. Karena Muhammad itu bapak sekalian. Abu Ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah jiwa kita, nurani kita. Siapa yang mengasuh? Ibrahim alaihissalam. Nah, karena Ibrahim bapak agama. Nah, jadi 3 orang inilah bapak kita. Adam, Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru diakui oleh Allah diri kita ini. Mana pengakuan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulul missilmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masukkan diri kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Badan jasmani kita Islam diselamatkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ruhani kita selamat Islam karena diasuh dan dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan jiwa kita pun Islam, selamat kembali kepada Allah karena dipimpin oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, selamatlah diri kita otomatis. Kedua orang tua kita, nah selamatlah dia. Nah, ini baru kita bisa berbuka. Kalau tidak nggak bisa. Nah itu. Nah, jadi marilah kita laksanakan acara baiat. Sudah baiatnya kita bersambung sedikit nanti, yaitu dari Rasul. Ya, ini dari Allah ini ya. Allah akan memberikan alam perkara itu dari mulai agama sampai ibadah haji. Kemudian Rasul dia memberikan tiang agama. Nah itu, jadi kita